tetapi berdasarkan pasal 268 ayat 1 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan PK tidak menunda eksekusi, permohonan PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi hari ini kalau ada jawaban resmi dari pihak Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan upaya PK dan tidak dieksekusi, menurut saya ini jawaban yang absurd secara hukum. Masa empat aturan ini dilangkahin semua? Mari kita menilai sama-sama ya. Saya tidak menunggu siapa yang salah di sini, apakah mulai dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Jaksa Selatan, PS Selatan, dan Kajari Selatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media. Hari ini sebagai tindak lanjut membantu negara dalam rangka untuk segera menegakkan marwah hukum dan keadilan, menegakkan wibawa kedaulatan hukum di negara kita. Ini dalam rangka apa? Agar putusan kasasi dari lembaga tertinggi di peradilan, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia, harga ke bawah ya, biar bisa segera dilaksanakan. Apa itu? Ini putusan kasasi berkaitan dengan Sylvester, terpidana Sylvester Matutina, yang pada 31 Juli yang lalu kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera ya melakukan eksekusi pada putusan Mahkamah Agung yang sudah diputus sejak 20 Mei 2019 yang lalu. Nah, karena itu hari ini kami mengirimkan surat kepada 3 pejabat di Kejaksaan Agung. Ya, yang pertama kita kirimkan kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ada 3 atensi yang kita minta melalui surat kita. Jadi pertama kepada Jaksa Agung agar segera menegur sekaligus memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Jadi tidak ada alasan putusan itu hari ini sedang diajukan PK, karena PK tidak bisa menghalangi atau menunda eksekusi. Yang kedua, atensi kami kepada Jaksa Agung adalah segera memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pembinaan untuk segera melakukan pembinaan yang berkaitan dengan kinerja dari Kajari Jakarta Selatan. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan kejaksaan tahun 2017 yang kami kutip dalam surat juga, salah satu tugas dari Jaksa Agung Muda bidang pembinaan adalah membina ya jaksa-jaksa di bawah Jaksa Agung tentunya, yakni Kajari dalam hal ini, dalam kerangka untuk memperbaiki kinerjanya, ya, membuat rencana kerja, SDM, protap dan seterusnya. Terutama bagaimana mungkin ada satu putusan yang sudah inkrah tidak segera dieksekusi, ini kan jelek dari sisi manajerial dan perencanaan. Jadi itu yang kami atensi. Yang ketiga, kami juga meminta agar Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin juga memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, ya inspektoratnya lah kira-kira begitu, untuk melakukan 2 hal ya. Yang terutama yang ini menjadi bagian dari tugas Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dalam rangka membantu tugas Jaksa Agung. Dan ini melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena patut diduga bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kinerja, karena tidak mungkin ada putusan yang sudah inkrah. Dan kami juga sudah cek, nanti ada rinciannya oleh rekan kami untuk menegaskan bahwa putusan itu administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung, sehingga tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi. Jadi tidak ada alasan. Jadi kita minta diaudit, dan tentu saja audit keuangan. Kami khawatir gitu ya. Ada anggaran negara yang sudah dialokasikan tapi kinerjanya tidak ada. Ini kan sama saja merugikan keuangan negara. Karena merugikan keuangan negara itu salah satu indikator adanya tipikor, tindak pidana korupsi. Ini apa? Merugikan keuangan negaranya apa? Ya, negara sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi kinerjanya kok nggak ada. Jadi sia-sia kita bayar jaksa gitu. Itu juga korupsi, ya, merugikan keuangan negara gitu. Dan kami juga tadi mengirim surat langsung ya, selain kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami juga kirim ke Kepala Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Intinya ya, atensi sesuai dengan apa yang sudah kami kirim adalah agar mereka segera melakukan tugas-tugas pengawasan untuk membantu Kejaksaan Agung, juga melakukan tugas-tugas pembinaan untuk membantu Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi putusan terkait Sylvester Matutina. Intinya saya ingin menegaskan bahwa negara yang diwakili oleh institusi kejaksaan tidak boleh kalah oleh terpidana, tidak boleh kalah oleh penjahat yang sudah divonis inkrah, tidak boleh kalah dengan seorang pemfitnah bernama Sylvester Matutina. Kami tidak mau terlalu banyak berdebat di media, karena apa?
kata kunci terkait polemik masalah Sylvester Matutina itu ada pada jaksa eksekutor. Kalau jaksa mengeksekusi Sylvester Matutina, selesai, nggak ada perdebatan apakah PK, apakah Inka, dan seterusnya. Tetapi karena banyak perdebatan terkait itu, saya tetap akan meminta rekan sejawat kami untuk menjelaskan posisi itu. Tapi sebelum kepada rekan sejawat Dr. Sangaji, kami minta dulu Bang Jahmada Girsang untuk menyampaikan respon terkait tidak dieksekusinya Sylvester Matutina. Dan kami juga akan hadirkan prinsipal kami, salah satunya adalah Bu Kurnia Trirani, karena sejatinya ini adalah follow up atau tindak lanjut atas ya permintaan kami kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Kami sudah minta untuk segera melaksanakan eksekusi, tapi tidak ada respon, maka kami laporkan kepada atasan dari Kejari Jakarta Selatan, yakni Kejagungnya langsung. Dan kami juga sudah mendengar juru bicara atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ya Bapak siapa? Iwan Supriyatna ya, apa namanya, Anang Supriyatna, di 4 Agustus yang lalu sudah menyatakan bahwa Sylvester ini sudah diundang dan kalau tidak akan dieksekusi. Tetapi kenapa sampai kemarin saya membaca berita justru Kapus Penkum Kejaksaan Agung justru berdalih masih ada putusan PK gitu. Jadi kami tegaskan jangan sampai kita dibodoh-bodohi lah. Kita semua udah tahu lah, rakyat ini tahu PK itu tidak bisa menunda atau menghalangi proses eksekusi. Jadi janganlah kemudian kekuasaan kewenangan itu tidak digunakan untuk menegakkan hukum dengan cara mengeksekusi terpidana yang sudah inkrah. Sementara pada kasus yang lain, misalnya pada kasus klien kami yang lain, dia Charlie Chandra, baru status tersangka saja, langsung ditangkap di penjara, didobrak rumahnya, dan saya minta dukungannya nanti di tanggal 20 Agustus hari Rabu ada vonis di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke, itu dari kami selaku koordinator non litigasi tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Kepada Bang Jahmada, silakan Bang. Oke, saya mau tambahkan ya rekan-rekan sekalian, jurnalis wartawan di sini. Kami datang ke sini karena sudah terbukti kejanggalan itu di masyarakat ada, khususnya pelaksanaan atau eksekusi dari vonis Sylvester Matutina. Perlu kita ketahui, secara aturan, secara substansi sangat lengkap untuk menjalankan eksekusi ini. Pertama, KUHP pasal 270. Kedua, Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021. Ketiga, Undang-Undang Kehakiman juga mengatur yang sama. Dan yang terakhir adalah yang paling tajam sebenarnya surat edaran Mahkamah Agung sendiri yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung harus mengawasi secara ketat setiap putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung. Nah, secara substansi yang empat tidak jalan. Saya nggak perlu menjawab ini. Kenapa? Yang menjalankan ini kan aktornya, oknum yang menjalankan putusan itu gitu loh. Siapa itu? Mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung ini. Untuk itu kami penegakan hukum hari ini dalam rangka law enforcement penegakan hukum kami hadir. Bukan semata-mata karena kami kuasa hukum dari yang dimasalahkan jasa kasus sekarang ini. Ini total tugas kita selaku bangsa Indonesia. Nah, jika empat hal itu sudah ada secara substansi, berarti faktor yang terakhir kenapa tidak jalan? Berarti masalah moral dan budaya. Nah, berarti kita ini dalam hukum ini moral dan budaya kita ini agak kendor nih. Kembali saya katakan menjelang 17 Agustus hari Minggu ini akan melukai semangat rakyat untuk merayakan kebiasaan yang kita rayakan tanggal 7 tanggal 9. Dan saya katakan sekali lagi ya, rekan-rekan, ini fakta loh. Aturannya ada 4 loh. Mengatur eksekusi ada 4 aturan loh. Masa 4 aturan ini diangkain semua? Mari kita menilai sama-sama ya. Saya tidak menunggu siapa yang salah di sini. Apakah mulai dari Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Jaksa Selatan, PLC Jaksa Selatan, dan Kejari Selatan. Kita sama-sama menilai. Mari menjawab sama-sama. Untuk itulah kehadiran kami bersama rekan penyidik, Dr. Mulyadi dan semua tim di belakang dan tentunya yang juga aktif sekali di bidang ini, kami hadir menyuarakan itu. Istilahnya sekarang jatuhnya di mana? Kenapa tidak ada? The man behind the gun. Masalah moral di penegakan hukum bangsa ini, masalah budaya kita sangat rontok menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-80. Saya kira itu bahasa itu. Silakan rekan Gafur untuk menambahkan terkait juga surat yang sudah dikirim, bisa dijelaskan tadi di dalam bagaimana. Ya, makasih Bang Kusnudin, Pak Jahmada, teman-teman sekalian dari tim kuasa hukum Roy Suryo. Ini adalah bukti ya, tanda terima resmi dari PTSP Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa surat kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah kami sampaikan terkait dengan belum dilaksanakannya eksekusi atas putusan kasasi 287.
PIT 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina. Ya, jadi kami datang hari ini resmi dan inilah bukti, ini asli ya, bukan palsu. Ya, jadi ini bukti asli dari pihak kejaksaan. Mudah-mudahan kami berharap menjelang 17 Agustus 1945 ini 2 hari lagi ini suara kita yang mewakili bukan hanya klien kami, tapi suara yang kami sampaikan hari ini adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia yang mencintai dan merindukan penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang berintegritas, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Karena sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Konstitusi Undang-Undang 45, Indonesia adalah negara rule of law, negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu hal pertama. Hal yang kedua, kedatangan kami hari ini sebetulnya karena ditelisik oleh adanya kegundahan, bukan karena kami sekarang vis-a-vis dengan beliau dalam perkara dugaan ijazah palsu, tidak, itu soal lain. Tapi kami hari ini terdorong karena adanya suatu pertontonan praktek penegakan hukum yang tidak adil, ada disparitas penegakan hukum, ada kesenjangan penegakan hukum yang luar biasa. Di satu sisi, selama 10 tahun kita melihat di rezim pemerintahan sebelumnya banyak praktek penegakan hukum yang dilakukan dengan prinsip tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian pihak-pihak yang melakukan kontrol, kritik, pengawasan terhadap pemerintahan itu kemudian dikriminalisasi. Salah satunya adalah teman-teman kami. Tetapi di sisi yang lain, ada seorang terpidana yang nyata-nyata putusannya sudah ingkrah. Tadi sudah dijelaskan gamblang oleh rekan saya, Bang Kosinudin dan Bang Jahmada. Kenapa tidak dieksekusi? Ini bukan lagi persoalan yuridis. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang. Kita punya dasar hukum. 1. Pasal 270 KUHP. 2. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. 3. Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya. 4. Ada surat edaran dari Mahkamah Agung. 4. Dasar hukum terang benderang menjelaskan bahwa terhadap suatu putusan pengadilan yang telah ingkrah, maka mandatori kepada jaksa penuntut umum harus melaksanakan eksekusi. Kenapa tidak dieksekusi? Ada apa ini? Ini negara hukum macam apa? Oleh karena itu kami resmi datang ke Kejaksaan Agung hari ini ingin mengeringkan pesan supaya jangan lagi kita membiarkan kejaksaan merusak tatanan hukum kita. Jangan lagi kejaksaan merusak sistem peradilan pidana kita. Jangan lagi kejaksaan mengangkangi prinsip dan asas negara hukum kita. Ayo, eksekusi, apa sih tantangannya? Tadi sudah dijelaskan, aturannya ada, sistemnya ada. Berarti apa yang kurang? Selama 10 tahun ini, kita merasakan betul hukum kita dikontrol oleh kekuasaan. Ya, hukum dikontrol bukan oleh hukum. Ya, not controlled by law, tapi controlled by power. Itu yang nyata kita rasakan. Ya, oleh karena itu kami mohon kepada Pak Jaksa Agung minta pengawasan dan Jaksa Agung minta pembinaan. Meskipun terpidana berdasarkan pasal 263 menyatakan upaya PK, tetapi berdasarkan pasal 268 ayat 1 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan PK tidak menunda eksekusi. Permohonan PK tidak menghalangi eksekusi. Jadi hari ini kalau ada jawaban resmi dari pihak Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan sedang mengajukan upaya PK dan tidak dieksekusi, menurut saya ini jawaban yang absurd secara hukum. Ini jawaban yang tidak yuridis, jawaban yang tidak punya kekuatan legalitas. Masa seorang aparat penegak hukum bisa memberikan narasi seperti itu? Hei Bapak Jaksa Agung, dengar kata-kata kami yang ada di sini. Tugas kamu adalah melaksanakan eksekusi, bukan membiarkan saudara Sylvester Matutina dengan lenggang melakukan upaya PK, dengan gagah warawiri ke sana kemari, tetapi saudara tidak mengeksekusi. Penegakan hukum macam apa di Republik ini? Ini yang sekarang ini kami tuntut. Hal yang kedua, karena ini Pak Jahmada, saya tambah satu lagi, karena kita menjelang kemerdekaan, Presiden itu adalah panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Kami minta kepada Presiden Prabowo melalui suara Pak Jahmada, kemudian Jahmada Girsang, kemudian Bang Kosinudin, ini salah satu Man of the Year ya di tahun 2025. Ya, kami minta Pak Presiden Prabowo, gunakan kewenangan Anda, panggil Jaksa Agung, perintahkan Jaksa Agung supaya segera melaksanakan undang-undang, bukan melaksanakan perintah Presiden. Panggil Jaksa Agung, karena Jaksa Agung adalah pejabat yang diangkat resmi oleh Presiden berdasarkan hak prerogatif. Panggil Jaksa Agung,
perintahkan kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan eksekusi. Karena kalau tidak, maka Bapak Presiden selama kampanye dulu mengatakan bahwa saya akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi penegakan hukum. Tetapi ketika saudara Sylvester Matutina dieksekusi, maka Bapak akan dikenang hari ini sebagai Presiden omong-omong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal PK-nya Sylvester Matutina, apakah itu dapat menghentikan atau menunda eksekusi Sylvester Matutina ke Jamaah? Soal PK yang diajukan oleh Sylvester Matutina sama sekali tidak bisa menunda eksekusi. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dengan mengajukan PK itu bisa menunda eksekusi. Tidak ada itu. Sama sekali tidak. Berarti eksekusi tetap berjalan. Sekarang yang menjadi masalah, kenapa itu eksekusi tidak berjalan? Itu yang menjadi tujuan kehadiran kita siang hari ini ke Kejaksaan Agung ini. Ini gedung kita loh, gedung rakyat ini. Ya bukan siapa ini milik bersama rakyat, dan kita berhak untuk hadir di sini menyampaikan aspirasi kita, khususnya kenapa seorang yang sudah divonis oleh Mahkamah Agung 2019 yang lalu, kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, belum dieksekusi. Itu menjadi topik kita hari ini. Saya kira gitu, Pak. Jadi PK sama sekali tidak menunda eksekusi ya, tidak ada aturannya itu. Ya. Oke. Kalau begitu hari ini agendanya apa para jamaah dan teman-teman dari sini, Pak? Hari ini secara jelas kita datang ke Kejaksaan Agung ini untuk menyampaikan aspirasi kita melalui surat kepada Jaksa Agung khususnya. Ya karena beliau yang mengapalah gedung ini kan. Kemudian nanti ada surat yang ada 2 lagi, surat yang berikut dengan itu. Tetapi isinya sama untuk agar supaya eksekusi itu yang sudah seharusnya dilakukan harus dilaksanakan segera. Tidak ada istilah tunda-tunda lagi itu. Ada 4 aturan loh yang mengawal kondisi itu sampai sekarang, mulai dari KUHP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi artinya secara substansi aturan tidak ada lagi hak untuk struktur mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Agung sini tidak ada aturan untuk menunda itu lagi. Karena aturannya secara substansi sudah lengkap banget. Tidak ada lagi yang. Nah, jika itu tidak dilaksanakan, itu berarti penegakan hukum kita ini penting. Ini bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus. Berarti masih ditemukan sekarang kebobrokan penegakan hukum di negara Republik Indonesia ini.